Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami akan melaporkan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Masjid Al-Mu'minin. Sedangkan perolehan zakat beras terkumpul 1 ton 90 kilogram. Al-Habib Adnan Al-Qadri. Sedangkan untuk wali adalah saudara Sahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa hadir untuk ini, sama dengan kita melakukan Idul Adha. Yang beda hanya sekedar niat. Situ athabakumullah wasma'u ajrakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qal islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa anshurhum ala mu'alid din. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'ada junda wa ahzama al-ahzama wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wa istafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah
بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد الكريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، وهو يوم التسبيح والتحميد والتحليل والتعظيم والتمجيد، فسبحوا ربكم وعظموه ونودوا إليه واستغفروه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di atas mimbar yang penuh dengan keberkahan ini, di atas mimbar yang begitu mulia ini, saya selaku khatib pada Idul Fitri tahun ini, khususnya mewasiatkan para diri Al-Fajr, khususnya para kaum muslimin pada umumnya. Marilah sama-sama kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah, yang mana telah diumumkan setiap mimbar-mimbar takwa dalam arti menjalankan semua apa yang telah Allah perintahkan untuk kita, maupun itu yang wajib ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maha suci Allah, Maha agung Ia, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini untuk kita bertempat tinggal. Maha suci Allah, Maha agung Ia, Tuhan yang menghidupkan alam-alam di muka bumi ini, maupun dari daratan ataupun dari lautan, yang setiap hari kita konsumsi barang-barang tersebut yang Allah berikan kepada kita dengan cara cuma-cuma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita suatu kenikmatan yang begitu luar biasa, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan khususnya sehat walafiat, dan pada khususnya lagi kita ditetapkan iman dan Islam kita. Sangat bersyukur kita dihidupkan di muka bumi ini dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari yang fitrah ini, hari yang agung ini, pagi hari yang begitu cerah ini, marilah kita sama-sama kita renungkan diri kita. Marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Ramadan sudah melalui kita, Ramadan sudah melewati kita, bahkan jauh Ramadan yang akan kita lalui nantinya. Apakah kita akan mendapatkan Ramadan yang akan datang? Apakah Ramadan yang akan datang lagi kepada kita, atau ajal kita yang akan datang dulu kepada kita? Dan mudah-mudahan tahun ini, Ramadan ini bukanlah tahun terakhir kita. Mudah-mudahan tahun ini, Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengambil, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil amal-amal kita dan menerima amal-amal kita semua yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh kita telah mengetahui bahwasanya sebulan yang lalu Allah memberi kita, yaitu bulan suci Ramadan, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahr Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan awalnya rahmat. Allah mencurahkan untuk kita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat tersebut kita dapatkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan suci Ramadan, Allah melimpahkan kita maghfirahnya, memberi kita semua, melelahkan maghfirahnya. Berbalik lagi kepada kita, telah kita sambut atau belum maghfirahnya Allah. Dan mudah-mudahan ampunan Allah, maghfirahnya Allah, Allah ampunkan kita semua. Mudah-mudahan Allah ampunkan kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan sanak famili kita.
keluarga kita, tetangga kita, dan khususnya para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhiru ikun minan nar. Akhir dari bulan suci Ramadan, yaitu dari tanggal 21 Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kukuh dalam Ramadannya, barang siapa yang teguh dalam Ramadannya di akhir bulan Ramadan. Kita lihat sejarahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala memasuki bulan suci Ramadan, khususnya pada akhir di bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan bajunya, menguatkan ikatan kainnya untuk bersiap-siap pergi ke masjid dan beriktikaf di masjid di akhir Ramadan. Subhanallah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin akhir Ramadan masjid makin sepi. Makin akhir Ramadan mereka meramaikan pasar-pasar, bahkan sibuk dengan pakaian dan lain-lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, akhiru ikun minan nar, akhir dari bulan suci Ramadan, kita semua khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibebaskan dan dijauhkan dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, berapa banyak dari umat kita sekarang, mereka lebih sibuk tatkala masuk akhir Ramadan, mereka lebih sibuk pergi ke pasar, bahkan masuk mal-mal, lupa dengan sholatnya. Wa iyadzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan dari awal Ramadan rahmat, pertengahan Ramadan Allah menurunkan maghfirah, dan akhir Ramadan Allah menjauhkan kita dari api neraka. Dan mudah-mudahan itu semua kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemarin juga ada yang 27 Ramadan, malam 27 Ramadan, 29 Ramadan, khususnya para bulan-bulan ganjil yang meyakinkan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan hajat mereka sampai, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi ketahuilah, bukankah hanya maghfirahnya Allah di bulan Ramadan, bukankah rahmatnya Allah di bulan Ramadan, bukankah juga ikful minan nar Allah di bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan laknatnya tatkala di bulan suci Ramadan. Ini butuh kita ingat, ini butuh kita camkan dan kita tanamkan dalam diri kita. Siapa orang yang akan mendapatkan laknatnya Allah tatkala keluarnya dari bulan suci Ramadan? Maka bulan inilah, di tanggal 1 Syawal inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam. Tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, maka malaikat Jibril alaihi salam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, katakanlah amin. Terkejut Nabi Muhammad. Amin bagaimana ya Jibril? Bahwasanya aku dapat risalah, aku dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu ini kepadamu ya Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua 4 golongan. Yang mana 4 golongan ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia rahmatnya tatkala masuk bulan suci Ramadan. Allah tidak memberikan dia maghfirah tatkala masuknya bulan suci Ramadan. Bahkan Allah tidak akan memberikan dia ikut minan nar. Allah tidak akan menjauhkan dia dari api neraka. Bahkan 4 golongan ini, bahkan ditambah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ada 5 golongan orang yang akan mendapatkan laknatnya tatkala masuknya bulan suci Ramadan. Walaupun dia hidup ratusan tahun, walaupun dia hidup beribuan tahun, maka Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat 4 golongan dan 5 golongan tersebut. Siapa 4 golongan dan 5 golongan tersebut? Yang pertama dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah golongan orang yang hukukul walidain. Tatkala masuknya bulan suci Ramadan, dia masih durhaka pada orang tuanya, dia masih tidak mau tegur sapa pada orang tuanya, dia masih kurang ajar sama orang tuanya. Maka inilah dikatakan oleh Jibril pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan amin ya Muhammad. Amin kata Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Kalau sudah didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu mustahil tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita di sini bukan termasuk golongan orang-orang yang kurang ajar kepada orang tua. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Birru aba'akum tabirukum abna'akum." Kalau antum kita semua ingin melihat anak-anak berbakti kepada kita sebagai orang tua, maka introspeksi diri kita. Bagaimana keadaan kita tatkala orang tua kita masih ada? Hormatkah kita kepada orang tua? Berbaktikah kepada orang tua kita? Atau durhakakah kepada orang tua kita? Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Birru aba'akum tabirukum abna'akum." Berbaktilah kalian kepada orang tua. Insya Allah lambat laun suatu saat anak kita akan lahir, ataupun yang belum punya anak, mudah-mudahan diberi keberkahan, diberi kemudahan untuk memiliki anak. Dan anak kalian dan anak kita semua akan berbakti kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salatul Idul Fitri rahimakumullah. Bahkan diceritakan satu kisah, yang mana kisah ini tidak ada terjadi dengan keadaan orang muslim, orang non-muslim yang mengadakan cerita ini. Seorang muslim, seorang non-muslim yang luar biasa. Dia orang super istimewa, sangat istimewa, tapi dia menjadi orang yang luar biasa. Sebab apa? Sebab dia hanya berbakti kepada orang tuanya. Dia menghidupkan orang tuanya habis-habisan dengan hartanya, tidak memikirkan diri dia. Subhanallah, Allah memberi wahyu kepadanya. Allah memberikan dia wahyu kepadanya. Akhir dari riwayatnya, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mu'allaf masuk Islam. Tak salah dia bilang itu, dia tobat dan meninggal dalam keadaan syahid dan dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, dalam keadaan senang dan bahagia, karena mereka sudah menghidupkan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita wajib berbakti kepada orang tua. Kita wajib taat dan patuh pada orang tua kita. Kita wajib dan patuh pada orang tua kita, tidak pakai syarat. Walaupun orang tua kita itu bejat, walaupun orang tua itu bermaksiat, walaupun orang tua kita melalaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita wajib taat pada orang tua kita. Tapi ingat, tatkala orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan maksiat, maka kita tidak wajib untuk mengikutnya. Maka telah dikatakan, la ta'at makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun untuk menegakkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal semua itu akan dimusnahkan. Tidak ada ketaatan walaupun orang tua yang menyuruh kita, orang tua yang menyuruh kita dalam keadaan bermaksiat, maka kita tidak wajib untuk mengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu golongan yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan mendapatkan maghfirahnya Allah, tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah, tidak akan mendapatkan ikun minan nar dari Allah. Adapun golongan yang kedua, yaitu orang yang mana dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mau tegur sapa sesama muslim, memutuskan tali silaturahmi pada muslim, sama tetangga tidak mau sapa, sesama tetangga tidak mau tegur sapa, dan sesama kita umat muslim tidak mau satu sama lain saling tegur sapa. Bahkan telah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada yuwaqqi'u umuruhu wa yuwassi' rizquhu wa yusaddi rahmahu." Barang siapa yang inginkan umurnya lebih berkah, panjang dan berkah, dan diberi kelancaran, kemudahan dalam rezekinya, maka sambunglah tali silaturahminya. Ini udah pesannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak tegur sapa selama 3 hari, tatkala dia meninggal masih memutuskan tali silaturahmi, maka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wa iyadzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan kita di sini, kita berjanji di tempat ini, sebelum kita bubar di tempat ini, ayo mari sama-sama kita agak teman-teman kita agak kerabat kita yang pernah tidak tegur sapa, kita saling memaafkan. Khususnya pada hari ini, hari yang fitrah, Allah telah mensucikan kita semua, Allah telah memaafkan dosa-dosa kita semua. Adapun golongan yang ketiga, yaitu golongan orang
yang mana tidak mau tegur sapa sesama saudaranya. Dalam rumah tangganya tidak mau tegur sapa. Anak tidak mau tegur sapa pada ibunya. Ibu tidak mau tegur sapa pada suaminya. Suami tidak mau tegur sapa sesama istrinya. Dan saudara-saudaranya tidak mau juga tegur sapa dan maling memutuskan tali silaturahminya. Inilah golongan ketiga, dan mudah-mudahan dari keluarga kita tidak termasuk golongan ketiga ini. Adapun golongan yang keempat dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu golongan keempat, orang yang mana tak telah hidup beribu-ribuan tahun tapi masih mengkonsumsi yang nama barang-barangan haram, termasuk khamar, narkoba dan narkotika. Apabila tatkala masuk bulan suci Ramadan, mereka masih mengkonsumsi barang-barang tersebut, maka jangan harap mendapatkan rahmatnya Allah, jangan harap mendapatkan maghfirahnya Allah, dan jangan harap mendapatkan itqun minan nar dari Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salatul Idul Fitri rahimakumullah. Maka ada satu cerita, yang mana cerita ini yaitu kisah nyata. Ada seorang anak, yang anak ini baru berumur 18 tahun. 18 tahun hitungan itu sangatlah, hitungan kita kalau seperti orang-orang tua, barulah tatkala dia melakukan satu hal yang dosa, baru melakukan dosa yang baru. Soal 18 tahun baru masuk balik. Ini ada orang 18 tahun. Tatkala 18 tahun, subhanallah, ajal menyebutnya, maka dia meninggal. Tatkala meninggal, bahwasanya orang tersebut malam harinya orang tua tersebut mendapat mimpi ingin menggali kubur anaknya, bahwasanya ada sesuatu yang ganjil dalam hati orang tuanya. Maka esok hari dipanggillah orang kampung tersebut untuk menyaksikan penggalian kubur anaknya. Tidak lama, beberapa lama dikubur, bahkan belum dalam keadaan satu hari satu malam, maka kuburan tersebut digali oleh orang tuanya. Dipanggil tukang gali kubur. Subhanallah, pertama kali dia itu kulitnya sangat bersih anak tersebut, rambutnya sangat hitam, matanya sangat luar biasa, gantengnya yang luar biasa. Tapi tatkala digali di dalam kuburnya, subhanallah, dalam hitungan berapa jam, orang semua kaget melihat jenazah tersebut. Jenazah tersebut matanya sudah hancur, rambutnya sudah putih, bahkan kulitnya sudah gosong. Maka tatkala itu ditanya sama bapak tersebut, "Wahai bapak, anakmu sangat muda. Apa yang dilakukan anakmu tersebut sehingga sampai seperti ini?" Maka bapak tersebut menangis sebegitu luar biasa, mengucapkan, "Ya Allah, ampunkan anak-anakku ya Allah. Maafkan anakku ini ya Allah, azab apa yang kau berikan kepada dia ya Allah." Teringat bapaknya, subhanallah, rupanya anaknya ini pernah ketahuan oleh orang tuanya mengkonsumsi minuman khamar. Wa iyadzubillah subhanallah ini dari. Dan mudah-mudahan tidak ada ceritanya, cerita ini dalam golongan-golongan kita. Amin insyaallah. Dan mudah-mudahan orang yang pecandu narkoba, pecandu narkotika, pecandu minuman keras, mudah-mudahan Allah beri mereka hidayah untuk berhenti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, ma'asyiral muslimin, salatul Idul Fitri rahimakumullah. Adapun yang terakhir, golongan yang kelima, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak akan mendapatkan rahmat, bahkan dalam rumah tersebut tidak akan turunnya rahmat, dalam rumah akan hancur, di rumah akan hancur, dan kehidupan hari-hari ekonominya akan hancur rangka. Apa itu golongan yang kelima? Yaitu seorang istri yang tidak pernah bersyukur atas pemberian para suaminya, hanya memikirkan untuk dirinya, dandannya untuk orang lain, hiasan tubuhnya untuk orang lain, bahkan keluar rumah pun membuka aurat untuk menunjukkan orang lain kecantikannya. Ini katanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita mengarang-arang. Maka bagi orang siapa saja, untuk bapak-bapak, khususnya pribadi saya, wajib menegur istri dan anak-anak kita tatkala keluar rumah. Wahai ibu, wahai anak-anakku, wahai saudari-saudariku, maka tutuplah aurat kalian. Seandainya rambutmu akan dihisab oleh Allah, seandainya rambutmu akan dihisab oleh Allah, kasihan kita ini sebagai suami, kasihan kita ini sebagai bapak-bapak yang sudah menanggung itu semua. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimahumullah, mungkin khutbah yang singkat ini memberikan kita
kesadaran pada diri kita, khususnya para kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada saat ini. Di akhir khutbah yang singkat ini, marilah kita tutup dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Allah yang selalu mengabulkan doa-doa kita kepada kita yang tidak sadar. Maka daripada itu, di hari yang cerah ini, di pagi yang hari ini, mudah-mudahan sedikit lagi saya berpesan kepada antum-antum semua. Sebentar lagi kita sudah memasuki waktu duha. Jangan pernah kita tinggalkan waktu duha. Kalau kita ingin hajat kita dikabulkan oleh Allah, kita bermohon kepada Allah, bernangislah kita doa kepada Allah. Tapi kita meninggalkan suatu kunci pembuka pintu rezeki yang untuk kita lakukan sehingga kita dikabulkan pada hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita tundukkan diri kita. Kita kejamkan mata kita, kita tanamkan dalam hati kita, kita ingat siapa diri kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini kami bertatap wajah padamu ya Allah. Pandanglah wajah-wajah kami yang penuh dosa ini ya Allah. Ya Allah, di masjid ini kami berselimpuh di hadapanmu, kami beriktikaf di rumahmu ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan maghfirahmu ya Allah. Ya Allah, kami sudah melalui sebulan yang lalu, bulan yang mana bulan yang begitu agung, tapi kami lalai dengan bulan tersebut ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kami bersimpuh mengangkat tangan mengharapkan kepada-Mu ya Allah. Tidak ada tempat lain untuk mengharapkan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berkat kasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah semua hajat kami ya Allah. Pandanglah tangan kami dan wajah dan hati kami ini ya Allah, yang selalu berkuruskan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau hati kami ini bengkok, luruskanlah ya Allah. Ya Allah, kalau pikiran kami ini sangat kotor, maka bersihkanlah ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kami bersimpuh padamu ya Allah. Kami berharap dan bertunduk padamu ya Allah. Tidak lain dan tidak bukan ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami ada orang tua di rumah ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang di rumah menunggu, yang tidak bisa bergerak lagi ya Allah. Ampunkan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami yang di sini anak beranak turun di masjid ini ya Allah. Kami sebagai anak mengangkat tangan, ampunkan orang-orang tua kami yang hadir ini ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kami bermohon padamu ya Allah, orang tua yang sudah melalui kami, orang tua yang sudah meninggalkan kami ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah. Tidak bisa itu semua jadi hanya Engkau yang melakukannya ya Allah. Ya Allah, berkat kasih-Mu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, jagalah orang tua kami dari fitnah akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, beri kesehatan pada mereka ya Allah. Jagalah guru-guru kami ya Allah. Jagalah mertua kami ya Allah. Mereka semua adalah poros kami untuk menegakkan syariat-Mu ya Allah. Mereka semua adalah contoh kami untuk melakukan ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kami minta padamu ya Allah, kabulkan hajat-hajat orang tua kami ya Allah. Hajat mereka banyak ya Allah. Hajat mereka banyak ya Allah. Dan kami yang duduk di sini ya Allah, kami sebagai orang tua mengangkat tangan dan berkorban padamu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleha ya Allah. Jangan bisa melakukan itu semua daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, anak kami yang di luar sana banyak menyeleweng ya Allah, maka luruskan mereka ya Allah. Berapa banyak anak kami yang tidak mau tegur sapa pada kami ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami ini sebagai orang tua, doa kami Kau dengarkan ya Allah. Intisan hati kami Kau dengarkan ya Allah. Maka kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Maafkan orang tua kami dan maafkan anak-anak kami yang masih mengkonsumsi barang-barang haram, masih mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Kami tidak mau menjadi cerita mereka ya Allah yang umur 18 tahun telah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pada saat ini kami berjanji ya Allah, tatkala kami keluar dari masjid ini ya Allah, kami maafkan saudara-saudara kami ya Allah. Kami maafkan sanak famili kami ya Allah. Kami maafkan saudara-saudara kami ya Allah. Kami maafkan tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami istri yang soleha ya Allah. Jadikan kami istri yang soleha ya Allah. Taat dan patuh pada saudara-saudara kami ya Allah. Taat dan patuh pada
lelaki kami ya Allah, taat dan patuh pada suami kami ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah rintisan hati kami ya Allah, dengarkan rintisan hati kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan yang akan datang ya Allah, sampaikan kami Ramadan yang akan datang ya Allah. Jangan kau sampaikan ajal dulu pada kami ya Allah. Ya Allah, kami di sini bertobat taubatan nasuha ya Allah, kami bertobat nasuha ya Allah, minta ampun dan minta maaf padamu ya Allah. Ya Allah, khusus pribadi kami ya Allah, khususnya pribadi kami yang duduk di sini ya Allah, dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami ya Allah, tidak ada amal ya Allah, tidak ada amal baik pada kami ya Allah, penuh dosa, lebur dengan dosa ya Allah. Maka dari itu kami minta maaf padamu ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, dan sampaikan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, pada hari fitrah ini ya Allah, yang telah kau janjikan ya Allah, tatkala kami keluar dari masjid ini ya Allah, maka ampunkanlah kami dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami penuh dengan maksiat, dosa hidup kami penuh dengan maksiat, mulut kami yang selalu mencaci maki tetangga kami ya Allah, maafkanlah ya Allah. Pada kamu kami minta maaf ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah, berilah kami dunia kami yang baik ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan tatkala kami di akhirat nanti juga dalam keadaan hasanah ya Allah, dalam keadaan baik juga ya Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Jauhkan, hilangkanlah kami dari siksaan api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah an yutawwila a'malana wa yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih, wa yarzuqna wa iyyakum rahmahu wa ridwahu wa yu'izana wa iyyakum min al-fadlihi wa ni'matihi wa yudkhilana wa iyyakum fi jannati wa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ayata fara was-surur wa dha'afa lil-muttaqin jaza'an nuzur. Fa subhana man harrama qawmahu wa awjaba fitrahu wa hadara fihi min al-qurur. Amalu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudin wa ajal mashkurin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yashhadu Allah lana biha as-surur. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manar al-islam ba'da al-dusur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman da'imin mutalazimin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmul alim fa'aksiru fihi min as-salati 'ala an-nabiyyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Fa ya ayyuhan nas intahidu fursatakum fi hadzal yawm sa'id bi israr du'a ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna du'a fi hadzal yawm mustajab wa ikthar taubat wa istighfar ilaihi min jami'id dzunub wal akhta'. Fa inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa aksiru bil a'mal salihah min as-sadaqati lil fuqara
والمساكين والأيتام والأرامل والساعد كل يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، فذلك كله مكتوب في صحف أعمالكم. جعل الله وإياكم من العباد الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واهلك الكفار والمشركين، واهلك إلى يوم الدين. اللهم كفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يؤتكم، ولذكر الله الأكبر، والحمد لله رب العالمين.